Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait pengantar kepemimpinan dalam kebidanan. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kok kita harus mempelajari pengantar terkait kepemimpinan. Nah, kembali lagi ke salah satu peran dan tugas bidan itu selain sebagai pelaksana, itu ada sebagai peneliti dan satu lagi itu sebagai manajer atau sebagai pengelola. Nah, di sini fungsi pengelolaan itu bisa saja nanti kita berperan sebagai pemimpin, sebagai pimpinan seperti itu. Makanya ada atau kita belajar terkait kepemimpinan ini. Yang pertama, definisinya dulu ya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Jadi yang namanya pemimpin ini dia orang yang mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas dari anggota-anggota kelompoknya, seperti itu, yang berhubungan dengan tugas. Kemudian memimpin atau mengarahkan orang atau mengatur adalah suatu hal yang gampang-gampang susah. Kenapa? Karena di sini kita kan tidak hanya sendiri ya. Kita harus mengatur orang-orang yang mungkin dengan sifat yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini bawahan sering mempunyai pendapat, pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan yang berbeda bahkan di atas pemimpin. Jadi bisa saja orang yang kita pimpin itu sebenarnya lebih terampil daripada kita. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Atau bisa juga keterampilannya mungkin di bawah kita tapi pendapatnya selalu berbeda atau selalu punya pandangan yang lain dengan kita. Nah, maka mungkin nanti akan timbul seperti konflik-konflik di situ. Nah, itu sebagai seorang pemimpin bagaimana kita mengatasi konflik-konflik itu. Nah, itu yang salah satu keterampilan seorang pemimpin yang harus dimiliki. Nah, ini ada beberapa ahli yang menyatakan terkait kepemimpinan ya. Di sini dari Swansburg menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Jadi gimana sih agar tujuannya itu tercapai, itu harus seperti apa, itu harus disetir sama pimpinannya gitu. Jadi pimpinan itu bagaimana dia bisa menyetir anggotanya biar dapat mencapai tujuan yang mau dicapai. Kemudian dari George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, di sini kalau menurut George Terry-nya lebih menekankan pada bagaimana pengaruh seseorang ini bisa mempengaruhi anggota kelompoknya hingga si anggota kelompok ini mau bekerja gitu ya, tanpa paksaan gitu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya pengertian kepemimpinan di atas, maka kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu pimpinan itu sendiri, bawahan, dan situasi. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Nah, di sini berbeda ya antara kepemimpinan dan manajemen. Kalau kepemimpinan itu menekankan pada proses perilakunya. Jadi proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi, memberi inspirasi orang lain secara individu maupun kelompok. Jadi lebih kepada perilaku antara dirinya dan satu individu untuk individu lainnya agar individu lain ini dapat berbuat sesuatu gitu. Nah, kalau manajemen itu lebih pada proses koordinasi integrasi dari sumber daya yang ada. Jadi kalau manajemen itu lebih ke bukan antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan situasi yang ada. Sumber daya itu bisa keuangan, bisa mungkin fasilitas, kemudian bagaimana sampai
hal-hal itu bisa mendukung pencapaian tujuan, itu manajemen. Kemudian variasi kemauan dan kemampuan bawahan. Nah, ini kita ada tipe-tipe macam orang ya yang mungkin nanti akan kita temui. Yang pertama, ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Jadi ada orang yang dia nggak mau kerja dan sebenarnya dia juga nggak bisa kerja gitu. Kemudian ada tipe yang dia itu mau kerja gitu ya, jadi dia rajin tapi dia tuh sebenarnya nggak mampu gitu. Kemudian ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Nah, ini ada juga orang yang sebenarnya dia itu pintar, dia itu kompeten, dia itu tuh bisa, apapun bisa, tapi tuh dia memang malas untuk melakukannya gitu ya, jadi tidak mau tetapi mampu. Kemudian ada bawahan yang mau dan mampu. Nah, ini yang paling baik ya mungkin ya. Jadi yang dia juga punya kemauan dan dia punya kompetensi untuk melakukan itu. Nah, nanti sebagai seorang pemimpin itu harus bisa gitu. Dari tipe-tipe ini bagaimana caranya mendorong ya orang dengan berbagai tipe ini agar bisa tetap melakukan pekerjaannya dengan sukarela sampai ke pencapaian tujuan. Kemudian disarankan kepada pemimpin itu mengkaji situasi orang-orang, tugas, dan organisasi. Nah, itu harus bisa mengkaji orang-orangnya ini tipikal orang yang seperti apa gitu ya. Kemudian tugas apa, kalau dia orangnya seperti orang yang tidak mau tapi mampu bekerja, itu sebaiknya saya beri tugas apa. Nah, seperti itu. Kemudian luwes dalam menggunakan berbagai keterampilan dalam keseluruhan gaya. Nah, ini juga harus sebagai pimpinan itu harus luwes gitu ya. Jadi jangan kaku. Kalau misalnya kaku, nanti anggota kelompoknya juga pasti tidak nyaman gitu ya. Jadi harus bisa luas. Kemudian mempertimbangkan untuk memodifikasi unsur-unsur pekerjaan mereka guna memperoleh kesesuaian yang lebih baik dan gaya yang mereka sukai. Jadi kalau misalnya Anda sebagai seorang pemimpin ya, nanti misalnya yang paling sederhana aja, misalnya kalian jadi ketua kelompok gitu. Nah, mungkin anggota kelompoknya itu terus gitu ya, semua mata kuliah kelompoknya itu terus gitu, jadi Anda jadi pimpinannya agak lama gitu. Nah, gimana bisa menemukan pola, bisa mengidentifikasi masing-masing orang sampai bisa menemukan pola yang mereka sukai, dan intinya anggota nyaman, pimpinan nyaman, dan tugasnya selesai. Nah, seperti itu. Mungkin ini si A ini kurang seneng kalau misalnya yang terkait literasi gitu, jadi misalnya nulis gitu tuh kurang bagus misalnya. Dia itu lebih seneng kalau misalnya menghias apa gitu-gitu. Nah, nanti misalnya dia ditugasi untuk membuat PowerPoint-nya atau seperti apa gitu. Nah, jadi tugasnya tercapai, semuanya juga merasa nyaman dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian bila ingin memimpin, kenali 6 hal. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Anda itu orang yang seperti apa. Kemudian apa buruknya, apa bagusnya. Kemudian bagaimana hal yang buruk ini nanti bisa tidak mengganggu Anda dalam memimpin gitu. Jadi jangan sampai aku tuh orangnya emosian misalnya ya. Kalau misalnya nanti saat memimpin kemudian ada anggota yang berbuat kesalahan, kalau kepancing itu gampang banget kepancing emosi gitu ya misalnya. Nah, gimana untuk bisa mengatasi itu? Karena kalau misalnya sampai nanti emosi dan yang lain-lain, sampai mungkin terjadi pertikaian gitu ya, nanti efeknya akan panjang gitu. Jadi mungkin jadi tidak nyaman lagi bekerja, seperti itulah. Jadi harus bisa mengenali diri sendiri. Kemudian kenali situasi yang dihadapi. Jadi situasinya itu seperti apa? Dan ini ya sambungannya dengan poin yang ketiga, pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut. Situasi itu bisa situasi keadaan pencapaian tugasnya, ada juga terkait
anggota kelompoknya. Anda identifikasi setiap orang-orang yang jadi anggota kelompok itu seperti apa dia, tipe-tipe orang yang seperti apa, kemudian gimana ini gaya yang cocok dengan situasi tersebut. Misalnya kelemahan kelompok kalian adalah sering tidak bisa waktu bersamanya, waktu kumpulnya misalnya sangat susah nyarinya gitu ya misalnya. Nah, terus bagaimana biar pekerjaan tetap selesai walaupun kalian tidak ketemu misalnya. Dengan pertemuan online atau mungkin pertemuan di hari libur misalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kemarin sudah di tipenya biar tugasnya selesai, itu setiap orang dikasih plot masing-masing, dikasih batas waktu, terus diminta mengumpulkan. Tapi ternyata pada saat waktunya dikumpulkan, yang lainnya belum pada ngirim, belum selesai, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi banyak karena kesibukan masing-masing akhirnya nggak kompak gitu, ada yang ngirim, ada yang nggak ngirim. Nah, seperti itu. Dan mungkin itu berjalan berkali-kali gitu ya, seperti itu. Akhirnya harus menemukan cara lain gimana biar tidak seperti itu lagi. Nah, akhirnya mungkin dengan cara seperti ini dikumpulkan dalam satu hari. Udah dalam satu hari itu hanya fokus untuk mengerjakan tugas saja. Jadi ada berapa tugas nih, seminggu ini ada 3, ya udah dalam satu hari itu kita kumpul bareng-bareng, ngerjain bareng-bareng 3 tugas ini, misalnya seperti itu. Kemudian ini memenuhi kebutuhan tugas kelompok dan individu. Jadi harapannya kebutuhan kelompoknya tetap terpenuhi, kemudian kebutuhan masing-masing individu juga terpenuhi. Jadi jangan sampai mengorbankan atau ada individu yang dikorbankan dalam kegiatan gitu. Gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada Ingarso Song Tulodo, artinya di depan itu memberi contoh. Jadi kalau pimpinan itu memberikan contoh ya, di depan anggotanya itu sebagai contoh. Ing Madya Mangunkarso, di tengah itu memberikan motivasi. Jadi di saat prosesnya itu memberikan motivasi pada anggota-anggotanya. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan gitu. Nah, itu adalah gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Kapan seseorang menjadi pemimpin? Yang pertama, dilahirkan untuk menjadi pimpinan, misalnya Rasul atau Nabi. Bisa juga karena faktor keturunan, raja atau ratu. Jadi dia memang karena keturunan raja, maka selanjutnya akan menjadi raja berikutnya. Kemudian dipilih oleh kelompok. Nah, dipilihnya karena kelompok itu biasanya karena apa sih? Karena orang itu punya karisma, atau mungkin karena kaya gitu ya. Jadi dengan masyarakat loyal dan yang lain-lain, mungkin seperti itu. Kemudian sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu, jadi kelompok itu sudah pernah merasakan kepemimpinannya dan merasa nyaman dengan pimpinan tersebut, akhirnya nanti dipilih kembali. Kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari yang lain, dapat dipercaya, jujur, dan sebagainya. Kemudian teori munculnya kepemimpinan, yang pertama adalah karena genetis atau keturunan. Jadi di sini leader are born and not made. Jadi bahwa pemimpin itu dilahirkan, bakat lahir bukannya dibuat. Jadi memang ada orang-orang yang punya bakat untuk memimpin gitu ya. Kemudian dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Jadi misalnya yang tadi ya raja tadi punya anak, ya anaknya mau nggak mau kan memang harus jadi raja berikutnya gitu ya. Jadi akhirnya karena keadaan itu dia bisa belajar dan akhirnya menjadi pemimpin. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Jadi biasanya mungkin banyak yang menganggap kalau orang tuanya itu pemimpin, anaknya juga bisa jadi pemimpin. Jadi memang sudah mewarisi gitu ya. Kemudian teori sosial ini
pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya lahir secara kodrati. Jadi intinya teori sosial ini mempercayai bahwa seorang pemimpin itu memang dibuat dan dididik gitu ya. Jadi memang bisa dibentuk gitu. Kemudian para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Jadi di teori sosial ini menganggap bahwa semua orang itu bisa saja jadi pemimpin, tidak harus punya keturunan, tidak harus punya garis keturunan pemimpin. Siapapun bisa, asalkan dia punya pendidikan dan pengalaman yang cukup. Kemudian ada teori ekologi, seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi teori ekologis ini, dia percaya bahwa kepemimpinan itu adalah bakat, dan tapi bakat ini harus dikembangkan gitu ya dengan pendidikan dan pengalaman gitu. Kemudian teori-teori kepemimpinan, yang pertama adalah teori trait, disebut juga teori Greatman, atau seseorang dilahirkan itu membawa atau tidak membawa ciri atau sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Nah, di sini ada 4 ciri utama ya yang berpengaruh pada kesuksesan seorang pemimpin. Itu ada kecerdasan, kedewasaan sosial dan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, kemudian sikap-sikap hubungan manusia. Nah, ini dipercaya bahwa 4 ciri utama ini adalah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau dia punya hubungan yang bagus dengan orang lain tapi dia nggak pintar, ya gimana mau bisa mencapai tujuannya. Kalau dia nggak pintar kan berarti nggak bisa mencari cara untuk bisa sampai ke tujuan gitu ya. Atau dia bisa sampai ke tujuan tapi butuh waktu yang lebih lama karena cara-cara yang dilakukan tidak efektif, misalnya dia nggak bisa menemukan cara yang tepat gitu. Atau mungkin dia cerdas, dia punya hubungan yang baik dengan anggotanya, tapi dia nggak punya motivasi gitu. Jadi ya hanya akhirnya kalau pemimpinnya tidak punya motivasi diri, ya anggotanya juga jadi sama gitu ya. Jadi kalau pimpinannya aja tidak ingin mencapai visi kelompok, ya kelompoknya apalagi gitu ya. Kemudian ada teori kelompok. Untuk mencapai tujuan kelompok harus ada pertukaran yang positif. Ini data penelitiannya, pemimpin yang selalu memperhatikan dan memperhitungkan bawahannya mempunyai dampak positif pada sikap, kepuasan, dan pelaksanaan kerja. Kemudian teori situasional, di sini menjelaskan hubungan gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan. Nah, situasi tersebut adalah hubungan pimpinan anggota, tingkatan dalam struktur tugas, dan posisi kekuasaan pemimpin yang didapatkan melalui wewenang formal. Kemudian yang ketiga ada teori PET atau goal, menganalisa pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kepuasan dan pelaksanaan kerja bawahan. Teori ini memuat 4 tipe, yaitu gaya pokok perilaku kepemimpinan. Yang pertama direktif itu atau biasanya disebutnya autokratif gitu ya. Jadi dia tipe pemimpin yang hanya nyuruh saja gitu ya, hanya nyuruh kemudian sedikit menekan gitu-gitu. Kalau pimpinan yang suportif ini dia lebih kepada membuat suasana yang nyaman untuk anggota-anggotanya gitu ya. Jadi memberikan dukungan kepada anggota-anggotanya hingga sampai ke pencapaian tujuan. Kalau partisipatif itu pemimpinnya juga ikut dalam ini ya, jadi melibatkan anggotanya dalam setiap prosesnya. Jadi misalnya mau mencapai tujuan ini, apa yang mau kita lakukan gitu ya. Jadi apa yang mau kita lakukan. Jadi yang mau dilakukan itu meminta pendapatnya dari anggota-anggotanya juga gitu. Kalau kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi itu biasanya kalau bisa ini nanti dapat reward ini kayak gitu. Jadi siapa yang bisa target hariannya selesai nanti akan mendapat reward apa. Atau kalau siapa yang capaiannya tidak tercapai
maka akan mendapat punishment apa gitu. Jadi ditarget gitu ya kerjanya. Nah, ini sifat dasar kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu ada dalam pikirannya gitu ya, dalam dirinya itu ada yang pertama ada sifat motivation, self esteem atau harga diri ya, komitmen, interpersonal awareness, decision making dan empati. Kemudian kompetensi kepemimpinan yaitu kemampuan yang dimiliki seorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Nah, di sini ada 5 praktek mendasar yang memiliki kualitas kepemimpinan yang unggul, yaitu satu, kepemimpin yang menantang proses. Jadi lebih menekankan pada prosesnya ya. Jadi bagaimana proses apa? Proses untuk mencapai tujuannya seperti apa? Siapa yang punya ide untuk kita bisa mencapai itu gitu ya. Kemudian memberikan inspirasi wawasan bersama. Jadi kalau misalnya ada mungkin pengalaman yang lalu atau mungkin ada orang-orang yang sudah berhasil, nah itu diberikan di-share kepada anggota-anggotanya. Jadi agar anggotanya itu juga punya masukan, oh iya mungkin kita bisa pakai cara ini, bisa pakai cara seperti orang ini, seperti itu. Kemudian memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Jadi intinya harus terbuka biar anggotanya itu juga mau berpartisipasi gitu ya dengan aktif. Jadi mungkin kan ada yang karena galak pemimpinnya jadinya mau berinisiatif itu takut gitu ya. Kemudian mampu menjadi penunjuk jalan. Jadi kalau misalnya anggotanya bingung di tengah jalan itu ya memberikan solusi gitu ya, dapat memberikan penunjuk jalan. Jangan kalau misalnya anggotanya bingung malah dimarahi. Nah, itu kan jadi bukan sebagai penunjuk jalan. Akhirnya kan kalau seperti itu setiap anggota ada kesulitan jadi enggak ini, jadi diem aja gitu ya. Ketika udah jadi masalah, nah baru nanti marah-marah lagi seperti itu. Kemudian memotivasi bawahan. Kemudian ini 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama, tentukan visi Anda, jelaskan visi Anda. Jadi Anda dari awal itu sudah memberikan pengertian apa sih tujuan kita melakukan ini, kemudian kenapa kita harus melakukan itu, kemudian apakah visi itu juga sesuai dengan kalian dengan anggota-anggota gitu. Kemudian kenali gaya kepemimpinan Anda. Nah, Anda itu orang seperti apa, Anda harus bisa menilai gitu ya. Oh, ternyata gaya kepemimpinan saya ini masih otoriter ya, masih sepertinya kurang disukai, nah, kurang cocok mungkin. Nah, kemudian harus seperti apa harusnya, itu Anda harus bisa mengenali. Kemudian bedakan kepemimpinan dan manajemen. Jadi kan tadi beda ya, kalau kepemimpinan kan tadi hubungannya ke individu. Nah, kalau manajemen kan individu ke sumber daya gitu. Yang sumber daya itu ya sumber daya bisa keuangan, bisa fasilitas. Kemudian pelajari dan taati aturan. Nah, jangan sampai Anda karena nggak mempelajari aturan, nggak tahu kalau ada aturan-aturan dan Anda malah jadi orang yang melanggar aturan itu. Tadi kan ngarso tulodo tadi ya. Jadi Anda itu sebagai panutan. Kalau misalnya Anda tidak mentaati aturan, ya bawahannya juga akan seperti itu. Kemudian jaga kepercayaan kolega. Pahami aturan kekuasaan. Bertindaklah seperti seorang pemimpin. Kemudian kaderisasi kepemimpinan, kaderisasinya itu seperti apa? Jadi misalnya mungkin kan Anda nanti suatu saat nggak akan di situ lagi ya, mungkin naik jadi ditempatkan di unit lain gitu ya, misalnya jadi tambah naik lagi. Nah, Anda harus punya kader. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu Anda pergi, dia yang bisa jadi pemimpin gitu. Jadi udah diajari dulu gitu ya. Kemudian jaga keseimbangan hidup Anda dan juga hidup anggota. Jadi jangan sampai nanti setiap weekend masih dikasih tugas-tugas gitu ya.
weekend dikasih tugas apa, weekend dikasih tugas apa. Padahal kalau misalnya hari libur kan ya memang hari untuk keluarga gitu. Kemudian 5 dimensi kepemimpinan, kepercayaan. Yang pertama adalah integritas, merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Kemudian kompetensi itu pengetahuan dan keterampilan teknis. Konsisten terkait kehandalan, prediktabilitas dan pertimbangan baik seseorang dalam menangani situasi-situasi. Kemudian loyal, keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Keterbukaan, Anda mengandalkan orang untuk memberikan ke Anda kebenaran dan senyatanya. Kemudian tingkatan manajemen, itu ada first line, middle manager, dan top management. First line ini tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Kalau misalnya di kampus, siapa ya first line ini? Kalau misalnya dianggap bahwa tenaga operasional di kampus itu adalah dosen, maka first line-nya adalah ketua prodi gitu ya. Kemudian middle manajernya siapa? Middle manajernya berarti yang membawahi prodi-prodi, yaitu dekan. Ya, kalau dekan kan dia dalam satu fakultas membawahi banyak kaprodi di situ ya. Kemudian top manajernya ya Pak Rektor gitu, dia yang sebagai penanggung jawab atas keseluruhan dari organisasi. Nah, keterampilan manajerial itu ada 3 keterampilan dasar ya. Ada konseptual, humanity, dan teknikal. Kemudian ada 2 keterampilan tambahan yang juga harus dipunyai, yaitu waktu, manajemen waktu, dan membuat keputusan. Nah, di sini ada tingkat kepemimpinan dan gaya yang diperlukan. Kalau Anda sebagai manajer tingkat pertama tadi ya, yang first line tadi, Anda punya gaya G1 sampai G2, demokrasi dan otoriter. Kalau misalnya middle manager itu bisa pakai semua gaya, mana yang cocok tergantung situasi dan kondisinya. Kemudian kalau Anda sebagai top management itu bisa pakai gaya 3 dan 4. Nah, ini di sini. Kemudian prinsip hindari pemimpin yang AIDS ini ya. Aku ini artinya hanya mementingkan diri sendiri, atau kurang bisa mengapresiasi yang lain. Jadi kalau misalnya ada suatu pekerjaan gitu ya dalam satu kelompok, sebenarnya yang mengerjakan ya satu kelompok, semuanya mengerjakan, tapi dia merasa bahwa hanya dirinya yang mengerjakan gitu ya. Jadi oh iya, ini saya yang mengerjakan, padahal yang mengerjakan adalah satu kelompok, misalnya seperti itu. Kemudian iri, dengki, dan sirik. Nah, coba Anda menilai diri Anda menjawab dengan 4 pertanyaan ini. Apakah bisa menerima kritikan? Apakah terlalu suka mencela orang lain? Kemudian jika tidak ada masalah, misalnya jika ada masalah atau terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali saya? Kemudian apakah saya berprasangka buruk? Nah, coba Anda jawab 4 pertanyaan ini. Nah, jika yanya Anda menjawab lebih dari 2, berarti Anda termasuk orang yang besar kepala. Oke, ini ada quote-nya ya. A leader is like shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, where you want others follow, not realizing that all along they being directed from behind. Jadi intinya seorang pemimpin itu seperti seorang pengembala. Dia di belakang membiarkan membiarkan yang paling gesit itu berjalan di depan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mengembala kambing itu kan biasanya pengembalanya di belakang, terus kambing yang paling gesit itu kan pasti di paling depan ya, dan yang lainnya itu pasti mengikuti yang paling depan itu gitu. Jadi
Nah, padahal sebenarnya yang paling depan inilah yang disetir oleh penggembala yang ada di belakang gitu. Kalau yang depannya disetir, akhirnya yang belakang juga ikut kemanapun yang paling depan itu pergi gitu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Jika nanti ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.